Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Fatihah yang pertama, di Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat beberapa hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama pada lafal Bismillah. Di sini ada millah, yaitu ada lafal Allah, dia didahului huruf yang berharokat kasroh ini. Jadi lafal Allah didahului huruf yang berharokat kasroh, atau lafal Allah jatuh setelah harokat kasroh. Itu terdapat bacaan tarkik, yaitu bacaan tipis. Cara bacanya millah, tidak boleh millah, tidak boleh, sebab dibaca tarkik atau tipis ya. Setiap lafal Allah sebenarnya di situ terdapat dua hukum bacaan tajwid ya. Untuk yang lafal Allah didahului harokat kasroh seperti contoh ini, itu dibaca tarkik. Kalau yang lafal Allah yang dibaca tafkhim, itu lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah ya. Fathah atau dhammah itu tafkhim. Jadi setiap lafal Allah itu ada dua bacaan. Kalau tidak tarkik seperti ini, dia dibaca tafkhim. Tarkik artinya tipis, tafkhim artinya tebal. Untuk lebih penjelasannya lebih dalam, bisa diputar di YouTube kami di episode ke Lam Jalala ke-24 ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pada huruf lam ini di atasnya ada harokat berdiri. Ini dibaca matobi'i, dibaca panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Bismillahi la. Nah, dibaca matobi'i, alasannya ada alif jatuh setelah harokat fathah. Jadi hakikat harokat berdiri ini ada. Di situ ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Untuk seputar matobi'i tentang alif sudah kita bahas di episode yang pertama. Ya, sekarang bacaan yang ketiga ya. Yang pertama ini tarkik, yang kedua matobi'i, yang ketiga di sini ada ar-rahman, ar-ra. Di sini ada alif lam yaitu al. Dia bertemu dengan huruf ra, yaitu dibaca idgham samsiyah. Alasannya ada al, ini alif lam tuh al bertemu dengan huruf ra. Setiap kalimat ya, yang kemasukan al ini ada alnya, di situ juga terdapat dua hukum bacaan tajwid. Satu, kalau tidak idgham samsiyah seperti ini, berarti dia idhar qamariyah. Nah, cirinya untuk yang idgham samsiyah, setelah al ini berupa huruf yang bertasdid, ada tasdidnya, itu idgham samsiyah. Untuk yang idhar qamariyah, setelah al tidak ada tasdidnya, seperti ini ya. Nah, ini alif lam al ya, al. Tapi setelah al tidak berupa huruf yang bertasdid, tidak ada tasdidnya. Ini idhar qamariyah. Ini juga idhar qamariyah, al. Setelah al, alif lam, huruf ain ini tidak ada tasdidnya. Ini berarti dibaca idgham samsiyah, dibaca idhar qamariyah, maaf. Kalau idgham samsiyah, setelah al ada huruf yang bertasdid, seperti ini ya, ada huruf alif lam al, ada huruf dal yang bertasdid. Ini idgham samsiyah. Ini juga idgham samsiyah, setelah al ada huruf ra yang bertasdid. Kemudian bacaan untuk lebih dalam lagi, lebih detail lagi seputar idgham samsiyah dan idhar qamariyah sudah kita bahas di episode yang ke-6. Selanjutnya bacaan yang keberapa tadi? Ya, selanjutnya 1, 2, 3. Yang keempat ini ada ra yang berharokat fathah, ra ya, dibaca tafkhim. Ya, seputar ra yang dibaca tafkhim sudah kita bahas di episode ke-18. Jadi huruf ra itu punya dua bacaan, kalau tidak tafkhim juga tarkik ya. Untuk yang tarkik di episode ke-19.
Selanjutnya di sini ada Ar-Rahman, Ar-Rahma. Di sini ada hak mati bertemu dengan ain. Ini dibaca idhar halqi. Ya, alasannya ada huruf hak mati. Jadi huruf hak itu dibaca jelas karena huruf hak termasuk hurufnya idhar. Ya. Arti idhar itu jelas. Nadumnya untuk yang idhar halqi itu wadhir li harfi halqi kasfah anna. Ya, ini jarang dibahas ya. Biasanya idhar halqi itu yang tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, gin. Iya, itu juga idhar ya. Jadi idhar itu ada 6 ya sebenarnya idhar. Cuman yang sering dibahas itu ada 3 ya. Ini termasuk yang ke-6 ya, idhar halqi. Kemudian bacaan selanjutnya ini ada ma, ada harokat berdiri seperti ini tadi ya. Setiap ada huruf yang berharokat berdiri ini dibaca matobi'i. Alasannya ada alif jatuh setelah harokat fathah. Cuman cara penulisan alifnya tidak kelihatan ya. Tidak ditulis. Untuk Al-Quran cetakan Madinah biasanya di belakang di belakang harokat berdiri itu ada alif kecil. Kemudian harokat berdiri ini berupa harokat biasa seperti ini, harokat miring biasa. Kemudian di belakangnya sedikit ada alif berdiri sedikit. Nah, untuk Quran cetakan Indonesia langsung berupa harokat berdiri ya, sama. Untuk seputar matobi sudah kita bahas di episode yang pertama ya, yang untuk huruf alif. Kemudian bacaan yang selanjutnya ini ada arra, yaitu idgham samsiah sama. Alasannya ada al ta'rif, ada alif lam bertemu dengan huruf ro. Cirinya setelah al yaitu huruf ro itu bertasydid. Cirinya idgham samsiah itu setelah al ada huruf yang bertasydid dibaca idgham samsiah. Untuk selanjutnya ro, ya, ada ro yang berharokat fathah. Ya. Setiap ro yang berharokat fathah dibaca tafkhim atau tebal ro. Ya. Kemudian him, ya, him di sini ada mat arid li sukun. Ya. Lafal hi ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh. Hi ini dibaca matobi'i. Alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Akan tetapi setelah matobi'i ini ada huruf mim. Huruf mim ini yang diwakofkan atau berhenti. Maka huruf mim ini yang berharokat kasroh harus disukun. Setiap huruf apapun apabila dia wakof ya, dia harus disukun. Maka hukum awal yang asalnya ini matobi'i, bila digandeng dengan huruf mim ini berubah menjadi mat arid li sukun. Yang asalnya satu alif apabila menjadi mat arid li sukun itu mempunyai 3 wajah bacaan, yaitu boleh dibaca kosor, tul, tawasud, kosor. Dibaca kosor itu artinya pendek, yaitu 1 alif atau 2 harokat, boleh ya. Ar-Rahim, nah sama dengan matobi'i. Atau boleh dibaca 2 alif atau 4 harokat, Ar-Rahim. Atau lebih panjang lagi yaitu tul, yaitu artinya itu panjang, 3 alif atau 6 harokat, Ar-Rahim, boleh. Adapun seputar ada berapa tadi ya? Ada 1 tafkhim, yang nomor 2 matobi'i, yang nomor 3 idgham samsiah, yang nomor 4 tafkhim lagi, yang nomor 5 idhar halqi, yang nomor 6 matobi'i, yang nomor 7 idgham samsiah, yang nomor 8 tafkhim, yang nomor 9 dibaca mat arid li sukun. Nah, jadi lafal bismillah itu terdapat 9 bacaan. Kita bahas makharijul hurufnya. Untuk yang huruf ba, ya, huruf ba itu dihasilkan dari kedua bibir ya. Dimana huruf ba tersebut dia keluarnya dari kedua bibir. Di situ ada 3 huruf sebenarnya, yaitu diantaranya itu huruf ba. Jadi huruf yang keluar dari kedua bibir itu ada 3 huruf, 1 huruf ba, 2 huruf mim, dan ketiga huruf wawu. Akan tetapi kalau huruf ba dan huruf mim dia dihasilkan dari kedua bibir yang rapat.
Tetapi untuk huruf wawu dia dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Untuk seputar makharijul huruf sudah kita bahas di episode ke-12 dan ke-13. Kalau yang ingin lebih tahu jelasnya diputar di YouTube kami di episode ke-12 dan ke-13. Untuk huruf sin itu bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Untuk huruf mim yaitu bertempat di kedua bibir yang rapat. Nah, sama ini ya, huruf ba dan huruf mim itu keluarnya huruf dia dari kedua bibir. Jadi rapat dulu, ma. Nah, kapan kita bilang huruf ba dan huruf ma, huruf mim, dia itu kedua bibir itu rapat. Nah, keluarnya huruf dari kedua bibir yang rapat, huruf ba dan huruf mim. Kemudian huruf lam. Lam itu keluarnya dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ha itu keluarnya huruf dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf ro keluarnya itu dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf h ya ini juga berada tadi seperti di tenggorokan. Nah, sama ini. Untuk huruf h di tenggorokan, cuman huruf h ini di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Yang untuk huruf h di tengah tenggorokan. Jadi dia di atasnya sedikit. Jadi saya jelaskan ya. Untuk huruf h dan h ini termasuk huruf halak, yang artinya halak itu tenggorokan. Itu terbagi dari 3 tempat ya. Untuk tenggorokan yang bagian atas itu ditempati huruf kha dan huruf ghin. Turun sedikit di tengah tenggorokan itu ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf h ini dan huruf ain. Untuk pangkal tenggorokan turun ke bawah lagi di tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Walaupun sama-sama di tenggorokan, cuma tempatnya berbeda-beda. Kemudian untuk lebih jelasnya seputar makharijul huruf bisa diputar, kalau yang belum paham lewat ada video kami ya, tempat-tempatnya makharijul huruf yaitu kita bahas di episode ke-12 dan ke-13. Kemudian untuk huruf mim tadi di kedua bibir yang rapat sudah kita bahas. Huruf nun tadi belum, huruf nun ya. Huruf nun itu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ro sudah, yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit, sama huruf nun dan ro. Untuk huruf h ya tadi sudah kita bahas, yaitu di tenggorokan bagian tengah atau tengah tenggorokan. Untuk huruf ya ini belum tadi. Huruf ya itu bertempat di tengah lidah. Ya, huruf ya bertempat di tengah lidah. Untuk huruf mim ini tempat hurufnya keluar dari kedua bibir yang rapat. Untuk lebih mendalam ya, kalau di makharijul huruf yang pertemuan ke-13 itu sudah kita bahas dengan dengan kotak itu ya. Dan yang ke-13 yang ke-12 juga sudah kita bahas mengulang lah, istilahnya untuk mengulang. Ya, saya kira cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.